Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab tema ya dari Gus Danuri katanya. Gus itu kan panggilan apa ya, khas banget dari daerah sekitar situ ya, Jombang ya, ini dari Jombang Gus Danuri ini. Jombang ya, daerah situlah ya, Jawa Timuran situ ya. Gus itu sebenarnya bapak juga ya, panggilan bapak ya, bapak itu Gus juga ya. Gus Danuri ya, dia menjulukin saya pendeta kontroversial katanya. Pendeta kontroversial, kalau ditemuin sama kiai kontroversial pasti seru nih. Ya monggo silahkan Pak, kok Pak ya, kalau Gus ya Gus saja udah. Gus Danu ya, Gus Danu. Kalau Gus Danu mau mempertemukan saya dengan kiai kontroversial, silahkan ya. Cuman saya mau meluruskan kenapa Gus Danu menjulukin saya pendeta kontroversial ya. Kontroversialnya kenapa? Menurut versinya Gus Danu, saya ini keluar atau outbox, keluar dari mainstream pendeta ya. Ya, paling beda udahlah dibanding pendeta yang lain, itu paling beda ya. Gus Danu di kekristenan itu beda atau tidak beda, standarnya Alkitab, Gus. Ya, standarnya harus Alkitab. Beda atau tidak beda itu standarnya Alkitab. Kalau Alkitab tertulisnya begini ya yang diberitakan itu. Masalahnya adalah Alkitabnya ini pada semaunya sendiri. Ya, Gus. Di Alkitab sudah tertulis, tapi mereka itu menafsir semaunya sendiri. Kalau Gus Danu, kok saya ingatnya Gus Danu, mungkin kalau di tempat Bapak namanya kitab kuning. Mungkin di tempat Bapak namanya kitab kuning. Kalau di kekristenan tuh ada banyak kitab-kitab lain yang tafsiran. Ya, tafsiran dari Alkitab ya. Alkitab dunia itu tergabung dalam namanya United Bible Society, UBS. Indonesia salah satu anggotanya disebut Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu Lembaga Alkitab Indonesia, anggota Alkitab Dunia. Alkitab Dunia itu dibanding Alkitab produknya Lembaga Alkitab Indonesia sami mawon, Gus ya, Gus Danu, sama saja. Cuman beda terjemahan saja ya. Tapi isinya tidak pernah berubah ya. Hal utama yang paling membuat saya pendeta Henry Tandianta itu berbeda dengan pendeta lain adalah setidak-tidaknya 3 hal. Pertama, kalau pendeta HTD ini ya toh, sesuai Alkitab, Allah itu Yesus Kristus tok. Hanya Yesus Kristus tok til. Tidak ada yang lain. Tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, maksudnya tidak ada kok terus Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, enggak ada. Allah itu cuma Yesus Kristus. Roh Kudusnya kemana, Pak? Yesus Kristus itulah Roh Kudus. Allah itu roh, ya. Kembali ke nature atau jati diri sejak dari dulu Alfa Omega adalah Yesus Kristus. Roh, Allah itu roh. Nggak pernah ada itu pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, nggak ada kayak gitu. Yang Yesus itu apa? Bukan pribadi, itu manusia. Ya kalau manusia mau disebut pribadi silahkan. Wong itu fisik. Kalau roh ya nggak bisa disebut pribadi. Nomor 1 itu ya Gus Danu, yang membedakan saya disebut pendeta yang kontroversial karena Allahnya cuman Yesus Kristus tok. Sementara yang lain di sana ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya Bapa. Ada lagi yang ragu-ragu, nemplok terus Bapa ini nemplok sama Yesus. Bapa dalam nama Yesus gitu ya. Ya. Pertama itu, Allahnya cuman satu.
Kedua, juru selamat itu harus Allah. Lah kan di luar Kristen, maksudnya di luar kami disebut Nasrani, itu juru selamat nggak harus Allah. Yesus Kristus itu boleh manusia jadi juru selamat boleh. Terus patung Yesus jadi juru selamat boleh. Terus putra Allah jadi juru selamat boleh. Anak Allah jadi juru selamat boleh. Tapi bagi kami juru selamat harus Allah, karena 1 Timotius 2 ayat 3 juru selamat harus Allah. Ya, zaman Yesus masih bayi pun, masih remaja pun sampai umur 30, juru selamat itu Allah di dalam Lukas 1 ayat 46-47 itu. Ya. Ya, itu yang membedakan saya dengan yang pendeta-pendeta yang lain. Pendeta yang lain itu juru selamat boleh, mau putra Allah boleh, terus yang jadi Allah Bapa. Kalau kami enggak. Allah itu ya cuman Yesus. Ada ayatnya enggak Pak Pendeta Dede? Ada, Wahyu 1 ayat 7. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Satu-satunya yang duduk di surga itu cuman Yesus, enggak ada dua, enggak ada Bapa, enggak ada. Cuman Yesus tok. Penguasa di surga itu satu-satunya, nggak ada satu tapi dua, tiga tapi satu, nggak ada, satu-satunya. Ya, Wahyu 6 ayat 10, Titus 1 ayat 4, Titus 2 ayat 4 ya, 2 ayat 4, Titus 1 ayat 4 ya kalau tidak salah ya. Ya sudah, itu antara 1:4 apa 2:4, saya agak lupa itu. Itu 1:4 mestinya. Itu satu-satunya, ya. Terus hal yang ketiga adalah tadi udah saya sebut sih, maha kuasa, penguasa itu satu, tidak dua, ya. Tadi kan yang pertama Allah itu Yesus tok, nggak ada embel-embel, ada Bapa dalam nama Yesus nggak ada. Kemudian Roh Kudus, Bapa Anak Roh Kudus nggak ada ya, yang ada cuma Yesus Kristus tok. Kemudian juru selamat itu harus Allah. Kemudian satu-satunya penguasa itu di surga itu hanya ada satu penguasa, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi itu Pak Gus Danu ya. Kenapa saya oleh sebagian orang disebut ini pendeta aneh, ada yang bilang aneh, ada yang bilang sesat, ada yang bilang bidat gitu. Tetapi apa yang saya sampaikan boleh di cross check, itu Alkitabiah semua. Ya, Alkitabiah semua, LAI ya. Ya, mereka kan nyerangnya pakai Ibrani, Gus Danu ya. Di Ibrani itu Allah itu kesatuan ya. Kalau di Alkitab Indonesia dan Alkitab dunia Allah itu satu. Tapi kalau hanya berdasarkan Alkitab Ibrani, Allah itu kesatuan, makanya bisa 3. Ya, Gus Danu, silahkan kalau mau di-arrange, ini pendeta kontroversial, mau diketemuin sama kiai kontroversial. Itu seru, pasti seru. Ya. Nah, silahkan dicari kiai yang kontroversial. Kalau saya disebut kontroversial karena saya hanya murni Alkitab, nggak pakai tafsir, itu dia. Saya itu murni Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab tok. Makanya saya disebut kontroversial, sebab pendeta-pendeta di luar sana, gereja-gereja di luar sana semua tafsir. Ya nggak mau dia kalau cuma Alkitab tok. Jelas di Alkitab disebut Allah itu satu kok. Siapa Allah itu? Yesus kok. Penguasa di surga satu. Juru selamat itu siapa? Yesus. Harus Allah nggak? Yes. Gitu loh Gus Danu ya. Ya silahkan di-arrange saja, mau lewat apa, mau ketemu boleh ya loh. Pasti seru itu. Yang disebut pendeta kontroversial itu memang harus Alkitab, tok, tidak pakai tafsir. Dan ini dia Gus Danu, harus menguasai Alkitab. Saya sudah membuktikan di mana-mana. Saya itu debat itu lempeng aja mata saya menghadap ke depan gini. Nggak ada, saya lihat catatan, emang udah hafal Pak Pendeta HTD? Enggak juga, kadang-kadang meleset juga, yaitu faktor U. Tapi setidak-tidaknya tema itu ada. Contoh ini, saya sekarang rada meleset ini. Satu-satunya penguasa di surga, ya, apakah Yudas 1 ayat 4, apa Yudas 1 ayat 4, apa Yudas 2 ayat 14, atau Yudas 2 ayat 4 gitu. Dicek aja. Ya kadang-kadang lupa sedikit, tapi ada tema adalah satu-satunya penguasa. Satu-satunya, tidak dua tapi satu, enggak ya.
nggak tahu antara Yudas 1 ayat 4, apa Yudas 1:14, apa Yudas 2:4, apa Yudas 2 ayat 14 ya. Nggak apa-apa, kadang-kadang saya meleset-meleset begini juga ya, Gus Danu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih, Gus Danu. Ya, kalau mau di-arrange sama kiai yang kontroversial silahkan. Jadi nanti dialognya. Tapi kalau saya itu nggak pernah nanya tuh, Gus Danu. Saya debat sama siapa saja nggak pernah nanya, dan mata saya lempeng gini, jarang-jarang saya lihat catatan. Ya, hampir nggak pernah saya lihat catatan ya. Silahkan, mau di-arrange ya. Terima kasih atas julukannya, pendeta kontroversial. Ya. Nanti kalau versus apa, kiai kontroversial, mungkin versus lagi mu'alaf kontroversial. Nggak apa-apa, jadi 3 kan ya. Mu'alaf ya, kiai kontroversial, mu'alaf kontroversial, apalagi ya. Sama saya aja, saya sendiri aja. Soalnya saya belum ketemu yang orang mau full Alkitabiah itu, belum ketemu saya ya. Banyak orang ngaku-ngaku Allah Esa tapi ujung-ujungnya tidak juga ya toh. Masih nggak bisa melupakan Bapa nemplok ke Yesus ya toh. Bapa harus nemplok terus ke Yesus, Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.